Dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tetapi juga kekayaan budaya dan juga tradisinya. Salah satu hal terbaik tentang budaya Bali adalah kegiatan ritual keagamaan yang dijalankan dengan tulus ikhlas. Tradisi kehidupan keagamaan yang dipadukan dengan kearifan lokal Bali erat kaitannya dengan agama, struktur sosial, dan aturan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Umat Hindu Bali percaya aspek penting dari praktik keagamaan ini adalah pancayatnya, yang terdiri dari 5 jenis upacara yang wajib dijalankan untuk memenuhi berbagai kewajiban spiritual dan moral. Pancayatnya adalah 5 bentuk persembahan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas oleh umat Hindu. Secara etimologi, kata panca berarti 5, dan yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yaj yang berarti memuja, menghormati, atau berkorban suci. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam lingkungannya atau Trihita Karana. Dalam episode program Karyayatnya kali ini, Jawa Pos TV Bali akan menayangkan salah satu dari upacara pancayatnya, yaitu upacara butayatnya, yakni tradisi memintar atau ritual tolak bala yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Adat Serangan Denpasar pada sasih ke-6 atau bulan ke-6 dalam kalender Bali atau tepat pada hari Tilem ke-6, Jumat 19 Desember 2025. Secara harfiah, butayatnya berarti persembahan suci yang ditujukan kepada Sarwa Buta. Berbeda dengan dewayatnya yang ditujukan kepada Tuhan atau Dewa, butayatnya ditujukan kepada makhluk bawah dan kekuatan alam semesta. Tujuannya bukan untuk menyembah kekeruhan dan butekala, melainkan menjaga keseimbangan, menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan atau pelemahan, menetralisir kekuatan negatif butekala agar menjadi kekuatan positif yang mendukung kehidupan manusia, serta membersihkan alam semesta atau buana agung dan diri manusia atau buana alit dari pengaruh buruk. Masyarakat Hindu percaya bahwa alam semesta terdiri dari unsur-unsur yang harus seimbang. Ketika manusia mengambil hasil alam, mereka harus membayar kembali melalui persembahan. Butayatnya adalah bentuk nyata dari konsep Trihita Karana, khususnya bagian hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Salah satu peristiwa terkenalnya adalah pengerupukan. Pada malam ini, masyarakat membuat ogoh-ogoh sebagai simbol kekuatan negatif yang kemudian diarak dan dibakar, melambangkan pembersihan sifat buruk sebelum memasuki hari yang hening, yakni hari suci Nyepi. Berbagai macam jenis pelaksanaan butayatnya yang dilaksanakan masyarakat Bali, seperti misalnya tradisi memintar yang ada di Desa Serangan, yang terletak di sebuah pulau kecil yang juga dikenal sebagai Pulau Serangan. Pulau ini berada di sisi sebelah selatan kota Denpasar, Bali. Pesona unik Serangan menjadikannya daerah tersebut termasuk dalam destinasi wisata favorit di Bali. Masyarakat Desa Adat Serangan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari desa adat lain di daratan utama Bali. Kehidupan mereka merupakan perpaduan harmonis antara tradisi agraris spiritual Bali dengan budaya pesisir. Mereka turut melaksanakan upacara butayatnya yang unik yang disebut sebagai tradisi memintar yang dipercaya sebagai sarana penolak bala yang telah dilaksanakan sejak era 1965. Kalau kita berbicara memintar, ini kan kegiatan secara periodik di adat. Kalau kita mencari akar kata dan filosofinya, memintar itu akar katanya adalah mintar. Mintar itu adalah memutar. Nah, apa yang diputar? Kan begitu. Jadi wewidangan adat Desa Serangan ini diputar, kaitan dengan tujuannya adalah nyumnya. Jadi menetralisir alam buana agung dan buana alit agar itu harmonis. Itu sebagai tujuannya. Esensinya itu. Jadi kita dari memintar ini diawali oleh yang pertama, kita melakukan pecaruan ketika pada saseh, kalau di sini mengatakan itu adalah
sampai sasih di sasih kelima menuju sasih keenam. Kita melakukan pecaruan di situ di Tempatan Agung satu spate, dan kemudian di situ masyarakat kerama suang-suang, jadi ngunggahang pejati di sejeroning periangan. Turmaneng ring jabe suang-suang, ngunggahang talar busur ya. Jadi busung itu dengan diikat benang tridatu dengan pis bolong, itu salah satu adalah tolak bala. Nah, kurun waktu 1 bulan ini kita memohon, jadi secara rutinitas setiap Kajang Kliwon, jadi kewajiban masyarakat itu jadi memohon kepada merajannya suang-suang, di mana pada sasih ini, sasih keenam ini adalah sesuai dengan konsep progres Ngargumi Lontar itu adalah sasihnya sasih sakit. Prosesi memintar diawali dari mengeluarkan benda-benda sakral dari Pura Kahyangan, termasuk diantaranya tapak barong dan rangde sebagai wujud personifikasi Jero Luwih, Dewa Rangde dan Ratu Ayu yang dibawa ke Pantai Melasti untuk disucikan. Upacara memintar diikuti tak kurang dari 2.000 orang kerama desa adat Serangan. Nah, disitulah kami di Serangan ini, kalau kita berbicara sejarah ini merupakan warisan kami. Transisi terjadi pada saat kebetulan itu orang tua kami yang jadi bendesa merangkap jadi perbekal pada saat itu terjadi pada saat transisi 65 menuju 66. Tahun 1965 menuju 66 itu Desember dilakukan. Nah, itu. Pada saat itu pernah terjadi musibah, ini kan hukum sebab akibat, itu pernah menjadi musibah. Kalau di Bali dibilang itu adalah bah bedeg. Sekarang meninggal, orang sehat itu meninggal 3 orang, besok lagi meninggal 2 orang, besok lagi meninggal 5 orang. Nah, dari situ ada puisik ya, kebetulan bapak saya itu jadi bendesa adat dan merangkap jadi perbekal. Jadi disarankan oleh yang kuasa agar melakukan ritual memintar. Jadi personifikasi Ratu Ayu, Dewa Rangde dan Jero Luwih agar mengitari jagat ini di mana masyarakat itu tinggal. Jadi tolak ukur memintar itu adalah dari aspek keuangan. Dulu kan masyarakat kami banyak tinggal di situ. Sampai di situlah memintar ini dilakukan. Jadi intinya bagaimana harmonisasi hubungan Buana Agung ini pada saat itu sepertinya ada ruang batas. Nah, ketika ritual itu harus dilakukan, nah disitulah. Jadi tanah kelahiran kami itu ajak, jadi manusianya mulai kehidupannya seperti biasa. Kalau mungkin di saat kemarin kita itu secara nasional ya, mungkin di dunia itu COVID-19 itu kayak seperti itu mungkin. Kalau COVID kemarin ya, jadi masyarakat ya secara nasional kita tunduk pada aturan. Pada saat COVID itu kita tidak melakukan, akan tetapi kita lakukan ketika sasih keenam itu. Kita lakukan itu. Jadi astong karela masyarakat di sini dalam keadaannya pada saat itu ya kita baik-baik saja. Itu dalam artian dibatasi juga peserta. Ya pasti dibatasi. Kebetulan kami waktu itu ya belum menjabat jadi bendesa, kami membentuk relawan. Jadi relawan kami relawan Mulat Sarire pada saat itu. Jadi kita ikutlah berkontribusi. Jadi kita kumpulkan orang-orang yang masih bisa memiliki gaji. Jadi kita bantulah. Kita bagikan masker, kita desinfektan, kita semprotkan. Pada saat itu kita buat relawan juga. Selalu diselenggarakan. Bahkan masyarakat kami di Serangan ini, kalau giat memintar ini jarang orang keluar. Pasti dia ikut kegiatan ini, besar kecil pasti ikut kegiatan ini. Jadi, sepertinya dia patuh apa yang menjadi, apa yang diwariskan ini sampai hari ini kita ajak. Ya, terlaksana dengan. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini
menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Perarakan mengitari Pulau Serangan kurang lebih sejauh 4,7 km. Dari anak-anak hingga orang tua tampak semangat dan khusyuk mengikuti iring-iringan sakral tersebut. Tak satu pun langkah mereka terhenti meski hujan ringan menyertai. Lantunan musik gamelan serta gema kidung yang dinyanyikan seakan menutupi rasa lelah mereka menapaki rute demi rute memintar, sembari menikmati pemandangan pesisir Pulau Serangan yang indah. Pura sakral yang dilintasi dalam upacara memintar diantaranya Pura Patpayung, Pura Taman Sari, Pura Tirta Arum, Pura Puncakin Tingkih, dan Pura Tanjung Sari. Gimana Bapak? Capek nggak Pak? Ya lumayan, jalan terus. Ya. Tapi udah biasa Pak ya? Udah biasa ya. Emang dari kecil udah ikut? Ya. Acara ini sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya dulu wabah penyakit sejenis lepra itu sebelum tahun 1966 yang dimana itu menyebabkan kayak sejenis aib untuk masyarakat dan banyak yang mengalami kematian. Nah, setelah itu para pengelisir kami itu meminta wejangan atau meminta pawisik dari yang di atas, sehingga dari yang di atas memberikan pawisik itu berupa untuk dilakukan acara meminta, karena ini keterkaitannya dengan Ibu Betari dalam Buse yang mengeluarkan upas merani itu di film Sasi Kandang. Nah, selanjutnya setelah adanya pawisik tersebut, maka upacara prosesi ini di tahun 1966 itu start atau dimulai, dan hingga saat ini upacara meminta itu telah dilakukan beberapa kali, itu sudah hampir setiap tahun sekali itu dilakukan. Umumnya dilakukan di akhir November atau di awal dari Desember. Nah, upacara meminta ini itu diawali dengan biasanya kegiatan keliling ke Pulau Serangan yang diawali dari Pulau Kayangan, kemudian di Pantai Melasti, di mana di sana para pecandangan itu akan disucikan dan berdoa kepada Ibu Betari dalam segala untuk meminta penyucian. Kemudian setelah itu baru dilakukan keliling yang dimana rutenya itu dari Pantai Melasti menuju ke Pura Patpayung, kemudian lanjut ke Pura Taman Sari, lanjut ke Pura Tirta Arum, Pura Puncakin Tingkih, Tanjung Sari, kemudian di depan Pura Sakenan, di Taman Sari, kemudian di depan Pura Sakenan lanjut hingga ke Pura Kayangan. Uniknya, rute dalam prosesi memintar tersebut turut melintasi kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali, di mana dalam zona tersebut terdapat 8 pura yang dilintasi. Kegiatan ini menjadi wujud inklusivitas dan kolaborasi antara PT BTID dengan masyarakat Serangan untuk melestarikan tradisi adiluhung masyarakat Desa Serangan. Tak sampai di situ, sebagai wujud bakti dan dukungan terhadap kearifan lokal, setidaknya setiap pelaksanaan memintar dari tahun ke tahun, karyawan dari Kura-Kura Bali dan juga keluarga-keluarga dari Kura-Kura Bali ikut langsung jalan kaki mengitari rute upacara memintar. Sebenarnya secara langsung kami sangat mendukung, makanya hari ini ada sekitar hampir 60 karyawan dan juga keluarga yang ikutan bergabung dalam upacara memintar ini. Tujuannya adalah tentu saja selain ingin tahu ya seperti apa upacara memintar, dan kita juga pengen tahu bagaimana sebenarnya kebudayaan Bali khususnya di Desa Serangan yang juga berkolaborasi dengan BTID, karena upacara memintar ini setiap tahunnya pasti akan melewati kawasan kami, karena dalam kawasan kami ada 8 pura yang tentu saja menjadi rute yang harus dilalui ya dalam kegiatan upacara memintar setiap tahun. Oke, kalau dibilang mengganggu tentu
saja tidak ya, karena ini adalah salah satu dukungan dari BTID ya untuk tetap berkolaborasi dalam melestarikan kegiatan keagamaan. Ini juga salah satu kegiatan budaya, karena seperti yang kita tahu kalau di Bali kan kegiatan agamanya juga jadi kegiatan budaya ya. Jadi ini salah satu kegiatan memintar yang memang cuma terjadi di Desa Serangan seperti itu. Jadi kami tidak pernah merasa terganggu, justru kami berkolaborasi bersama ya dalam berpartisipasi ya untuk membuat acara memintar ini lancar. Bentuk partisipasinya tentu saja dengan dana punya yang kami kasih ya, penyediaan volunteer sampah ya, dan juga penyediaan rute-rute yang karena tentu saja di kawasan kami kan sedang ada pembangunan beberapa proyek gitu, jadi supaya aman ya, supaya tidak terjadi kecelakaan, dan juga karena dalam proses pembangunan ini pasti material-material pembangunan juga banyak tersebar, jadi kami pastikan rute yang dilewati itu aman untuk warga-warga Desa Serangan, baik juga karyawan dari BTID-nya sendiri untuk dilewati. Setelah perjalanan memintar sejauh 4,7 km dilakukan, Ide Betara kembali ke pura asal atau Pelinggih di Pura Dalam Kayangan di Desa Adat Serangan. Upacara ini biasanya menandai akhir dari suatu upacara besar, seperti piodalan termasuk memintar yang diiringi dengan prosesi sakral dan gembira seperti parade Bleganjur hingga tari-tarian penyambutan sebagai simbolisasi kembalinya kekuatan ilahi ke tempat asalnya untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Upacara penyambutan yang sakral mewarnai prosesi pada sore hari tersebut. Tak sedikit pemuda yang mengalami trance atau kerauhan. Kerauhan adalah fenomena religius dan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Secara harfiah, kata kerauhan berasal dari kata dasar rauh yang berarti datang. Dalam konteks spiritual, kerauhan diartikan sebagai kondisi di mana seseorang dimasuki atau kedatangan energi suci, roh leluhur, atau kekuatan dari manifestasi Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kerauhan dianggap sebagai bentuk komunikasi antara alam nyata skala dan niskala atau gaib. Kerauhan biasanya terjadi saat upacara besar di pura seperti piodalan. Tujuannya seringkali untuk menyampaikan petunjuk atau pesan suci kepada umat, memberikan perlindungan atau pembersihan spiritual, memastikan bahwa upacara yang dilaksanakan sudah berjalan dengan benar. Setelah itu, prosesi upacara memintar dilanjutkan dengan melaksanakan mekemit atau berjaga semalam suntuk di pura-pura yang disinggahi. Rangkaian upacara akan ditutup dengan ritual nyejer, yakni prosesi mengembalikan benda-benda sakral atau pertima ke tempat asalnya. Nyejer adalah istilah dalam kebudayaan Bali, khususnya Hindu, yang berarti berdiri tegak tak tergoyahkan atau melaksanakan upacara keagamaan secara terus-menerus di pura setelah upacara besar seperti melasti atau memintar untuk memantapkan keyakinan dan bakti kepada Tuhan serta membangun kekuatan spiritual menghadapi kehidupan. Ini melibatkan pemusatan simbol-simbol suci atau pertima di pura untuk pemujaan berkelanjutan. Nyejer juga bermakna menegakkan bakti kepada Tuhan sebagai kekuatan dasar dalam menghadapi dinamika kehidupan, di mana rasa ketuhanan yang tangguh diyakini akan memberikan manusia kekuatan untuk mengendalikan hidup sehari-hari yang dihadang oleh berbagai bentuk godaan. Kata nyejer berasal dari kata jejer yang artinya tegak tak tergoyahkan. Upacara memintar bukan sekedar seremoni keagamaan, melainkan manifestasi kolektif masyarakat Serangan dalam menjaga keharmonisan alam, manusia, dan Sang Pencipta. Melalui ritual ini, warga berharap wilayah mereka dijauhkan dari mara bahaya, serta diberikan ketenangan dalam menjalani tahun yang baru.